Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma kembali bersama saya di channel Lancar Sel ya. Kali ini seperti yang kalian lihat ya, di depan saya sudah ada HP dengan kondisi layarnya tampil separuh seperti ini, dan di pojok kiri atas ada semacam retakan seperti ini ya. Ini adalah Xiaomi Redmi Note 9 ya, dengan kondisi kerusakan ada pada layar LCD-nya. Baik, untuk menggantinya kita akan maksud saya akan kasih tahu caranya, khususnya buat para pemula atau mungkin yang mau mandiri, mau ganti LCD sendiri, itu bisa ya teman-teman ya. Nih, kita lihat dulu untuk fisiknya seperti ini teman-teman. Ini Redmi Note 9 itu ada fingerprint di belakang ya. Kalau yang seri Pro itu fingerprintnya ada di tombol power, begitu ya, untuk perbedaan Redmi Note 9 dan Redmi Note 9 Pro. Baik, langsung saja kita mulai ya. Kita akan membongkar bagian tutup belakang atau backdoor. Pertama kita lepas bagian SIM tray. Kita tunjuk seperti ini. Ini ada kartunya, jangan sampai hilang ya. Kemudian karena ini udah bolong, kita coba tekan di sini. Kita coba dorong memutar seperti ini, teman-teman. Nah, ini mudah sekali ya kalau yang tahu fungsinya. Oke, di sini hati-hati ada fingerprint, kita tekan ya. Tekan dengan jari seperti ini dan angkat. Nah, kalau sudah ditekan kan ini lepas. Oke. Selanjutnya untuk SIM-nya kita masukin ke tutup sini. Dan ini ada LCD baru, nanti kita lihat ya. Oke, selanjutnya kita akan lepas bagian baut yang ada di tutup belakang ini, teman-teman. Kita lepas satu persatu ya, menggunakan obeng plus yang seukuran baut ya, jangan yang terlalu gede. Ini memang khusus buat apa? Ngelepas baut handphone ya. Untuk obengnya cari aja di marketplace, ada, mungkin pinjem tetangga juga barangkali ada yang punya ya, silahkan. Yang penting bisa dipakai buat ngelepas tombol ini. Ini fingerprintnya hati-hati ya, fleksibelnya rawan pecah atau sobek ya. Nah, ini kalau sudah dilepas semua bautnya, kita angkat pelan-pelan. Pelan-pelan ya, nih. Nah, ini udah bisa diangkat, tapi sempet kaget sih saya, ini udah dibongkar seperti ini. Mudah-mudahan sih nggak ada masalah ya. Ini udah nggak segel, udah pernah diganti IC apa ini ya, kurang tahu juga, harus hati-hati juga ini. Yang jelas ini posisinya masih nyala. Kita matikan dulu ya teman-teman. Matikan. Bentar, kita ulangi. Kesenggol. Oh, nggak apa-apa. Kita lepas aja baterainya. Fingerprint kita lepas dulu. Kemudian baterai ya kita lepas, dan konektor LCD juga kita lepas. Baik. Kemudian sebelum kita membongkar ini semua, kita akan coba dulu LCD yang baru teman-teman. Ini LCD yang baru, mereknya ini ya. Nggak lagi promo saya. Nah, ini kita coba pasang dulu dari soket LCD. Setelah pasang tinggal ditekan, terus untuk konektor baterai menyusul ya. Nah, kalau untuk konektor LCD dan baterai sudah terpasang, kita coba nyalakan. Ini agak ditekan PCB-nya. Terus tekannya jangan sampai jangan menggunakan kuku depan, tapi sebelah ini ya, yang rata ini ya teman-teman ya. Jadi nggak merusak bagian switch kayak gini teman-teman, ditekan. Oke, sudah ada getaran. Jadi didorong pakai apa sih namanya, punggung si kuku ini teman-teman, bukan dari sininya ya. Nah, begitu teman-teman triknya, biar si tombol itu nggak rusak. Kita tunggu sampai handphonenya menyala ya, apakah layar sentuhnya berfungsi dengan normal atau tidak. Nanti kalau misalnya ada keluhan apa namanya, ada kekurangan di LCD-nya, bisa kita tukar sebelum kita lem ya. Jadi ketika sudah dilem biasanya garansinya sudah tidak berlaku lagi teman-teman. Loh, ini kenapa racer guys? LCD-nya nggak cocok. Kita sambil cas ya, coba ya. Tuh kan. Kita coba sambil melakukan pengisian daya. Kita cas seperti ini. Barangkali baterainya habis. Lupa tadi nggak dicek dulu baterainya. Wah, awas ini teman-teman. Ini malah rester-rester kayak gini. Kita akan coba dulu ya, lepas baterai. Kemudian pasang lagi. Kita lihat baterainya mengisi enggak. Loh, kok malah rester-rester kayak gini guys. Aduh. Kita coba lepas lagi baterai. Kemudian kita pasang dan tanpa menekan tombol power. Wah, ini sih kayaknya powernya guys. Kita coba. Lihat dulu ya bagian power.
Kali ini nggak menekan nih. Kita coba angkat sedikit ya mesinnya agar posisinya terangkat dan terlepas dari posisi power ini teman-teman. Kita harus bongkar dulu, maaf ya, malahan jadi kayak gini. Aduh, aduh, ya begitulah resiko jadi teknisi ya, nggak semudah yang kita bayangkan teman-teman. Oke, ini dicongkel saja dari sini, dan kondisi ini konektornya jangan sampai menempel di bagian konektor ya. Ini berlaku buat kalian yang nggak punya alat atau tester ya. Baik, posisinya ngambang saja seperti ini. Kita coba pasang lagi LCD. Ini gunanya nanti untuk mencoba ya. Terus baterainya kita pasang juga. Tapi ini jangan sampai nempel dulu. Gimana sih caranya? Diganjel pakai apa? Ya seperti inilah kira-kira. Kita coba sambil ngambang. Kita colok charger lagi ya. Ini posisinya nggak nempel ke fleksibel on off ya. Kita lihat apakah ini restart atau muncul pengisian baterai. Nah, ini baterainya tampil ya. Berarti ini tadi dari switch powernya. Kita lepas saja chargernya, dan kita akan hidupkan dengan cara menyatukan jalur power yang ada di bagian belakang ya. Oke, kita coba. Ini lepas apa ya? Oh, lepas guys. Kita coba satukan bagian pinggir dan nomor 2 dari pinggir ya. Apa sih bahasanya? Oke, jadi powernya itu ada di sini teman-teman, yang di pinggir sama yang nomor 2 dari pinggir. Oke, ini HP-nya sudah nyala. Jangan sampai ini nempel dulu ya. Kita tahan seperti ini, jangan sampai bersentuhan. Dan ini kelihatannya benar ya dari powernya. Tapi gimana nih, udah terlanjur dicoba di sini. Harusnya nyobanya yang ini. Aduh, aduh. Gimana nih? Kita tunggu sampai dia menyala ke halaman menu. Oke, ada titik 3 di bawah. Ini kemungkinan bisa nyala ya. Nah, ini udah nyala ya. Muncul tampilan menu. Kita coba tempelkan ini, apakah powernya benar-benar mencet. Oh, ini sih, tapi padahal di sini normal ya. Tapi enggak ding, beneran error. Ini error guys. Oh bener, ini error guys. Nggak apa-apa, kita akan coba LCD yang baru dulu ya. Kita lepas baterai dan kita coba pasang konektor lagi seperti ini. Terus baterai, dan ini nggak apa-apa ditempelin dulu. Nanti kalau udah nyala kita angkat. Oke, kita angkat mesinnya karena tombol powernya itu error. Jadi harus sambil diangkat seperti ini. Ini kita kasih ganjal seperti ini ya, biar nggak nempel. Kita tunggu sampai HP ini menyala dan kita akan coba layar sentuhnya dulu. Sebelum kita pasang, kita coba layar sentuhnya. Orang gue orang anak
Astagfirullahaladzim. Orang nyantol? Bisa sih. Pola ya, mau pola ya. Oke ya. Oke teman-teman, ini apanya sudah menyala ya. Kita coba layar sentuhnya normal atau enggak. Kasih dasaran seperti ini. Oke, ini layar sentuhnya sih kelihatannya fungsi ya. Kita akan coba terangkan dulu kontrasnya. Yuk. Ini apanya yang lemot atau air? Oh, belum siap teman-teman. Kita tunggu ya. Oke, ini udah muncul menu. Nah, ini udah bisa kita sentuh. Ini untuk cahayanya sudah maksimal. Terus kita coba di tes di 9. Oke, terus kita coba goyangkan menu, kita tahan seperti ini dan kita geser-geser seperti ini. Ini berarti nol. Hilang kemana ya? Oh, ini dia. Kita balikin lagi di sini ya. Oke, untuk layar sentuhnya saya rasa ini aman ya. Baik, untuk selanjutnya kita akan bongkar bagian LCD. Namun sebelum kita bongkar LCD, kita lepas dulu, kita matikan ya. Kita tempel, kita matikan. Untuk mesinnya sangat panas sekali teman-teman. Oke, tunggu mati. Kemudian kalau udah mati kita lepas LCD yang baru. Tadi itu fungsinya buat nyoba layar sentuh ya. Oke, kita simpan dulu ini, kita singkirkan. Kemudian kita akan fokus lagi ke HP-nya. Oke, kita lepas konektor baterai, kemudian konektor baut bawah. Kita angkat baterai dan kita angkat juga mesin ini, antena juga kita lepas. Nah, ini mesinnya ini udah lepas sendiri. Ini bekas ganti IC RF juga. Terus ada IC power atau apa ini? Kemungkinan IC power ini ya. Kita taruh sini, kemudian kita akan fokus ke bagian ini teman-teman. Dan di sini untuk Redmi Note 9 LCD-nya, ya fleksibel LCD-nya itu lewati bagian bawah ya. Jadi kita harus lepas juga bagian bawahnya. Ini speakernya kita lepas. Ini bautnya juga udah banyak yang hilang. Kalau ada nanti kita kasihnya. Oke, kita angkat. Nah, seperti ini. Kemudian ini fleksibelnya kita dorong dari dalam sini sampai ada agak ada tekanan ini, kemudian kita tahan. Kalau enggak kita cari celahnya, pakai plat seperti ini ya, seng. Salah jalur guys, hati-hati karena ini bisa masuk ke dalam mata ya. Nah, ini udah ketemu jalan, kemudian kita geser ke atas. Ini lemnya juga masih kencang banget. Kita masukkan seperti ini. Nah, ini kita dorong ke atas. Set. Ini udah kebuka, kemudian taruh di bawah LCD. Kita masuk sini. Nah, kalau udah ketemu jalan mah enak. Nah, ini kalau udah terangkat seperti ini ya, tinggal diangkat saja LCD-nya. Nah, seperti ini. Ini untuk LCD-nya sudah terangkat. Kemudian sebelum kita lem, kita cek dulu untuk bekas lemnya ini kan masih ada. Kita bersihkan dulu, teman-teman. Kita harus bersihkan sisa lem agar nanti pemasangannya juga bisa presisi dan rapi ya. Ini malah bekasnya kayak dilem apa nih bekas? Lakukan dengan penuh hati-hati ya, jangan sampai remnya rusak gara-gara bersihkan rem ya. Ini bagian saringan speaker atas juga dibersihkan, tapi ada juga. Oke, selanjutnya kita bersihkan menggunakan kuas atau mungkin sikat bekas ya. Kalau ada sikat baru, sikat gigi baru nggak apa-apa, tapi
Kalau mau ngirit ya pakai bekas nggak apa-apa, yang penting bekasnya sendiri, terus posisinya udah kering ya, jangan dari kamar mandi langsung dipakai. Nih udah bersih, tapi sisanya masih ada, kita bersihkan lagi. Oke, ini masih ada juga, kita bersihkan juga. Oke, setelah bersih kita coba dia dari samping seperti ini ya. Barangkali tulangannya bengkok, itu kita luruskan dulu ya. Kita pijit seperti ini ya. Kalau misalnya bengkok, ini bengkok sedikit sekali nggak apa-apa, nggak masalah, masih bisa dianggap lurus lah ya. Oke, selanjutnya kita akan coba pasang LCD yang baru. Kita apa namanya, tes dulu untuk tingkat kepresisiannya gimana. Nah, ini kita lihat bagian samping kanan kiri oke. Dan baik, ini sudah bisa kita pasang ya. Kita akan lepas lagi. Kemudian kita akan kasih lem bagian sini, muter ya semua sini. Tapi di bagian sensor ini kita lewati ya, karena takutnya nanti sensornya ketutup lem. Dan ketika ada panggilan masuk atau mungkin terima rekaman dari WhatsApp itu biasanya mati. Itu kesalahan dari para teknisi, khususnya para pemula ya. Kalau yang udah mahir mah bisa saja dilem, cuma jangan terlalu banyak. Baik, kita lanjut. Cara pengeleman mudah sekali, tinggal dilem saja seperti ini. Oke, selanjutnya bagian bawah juga jangan terlalu banyak teman-teman. Guys, ini terlalu banyak, berlebihan, kita nanti ambil. Nah, ini ingat ya, dari sini bagian sensornya jangan terlalu banyak, atau mungkin dilewati juga nggak apa-apa. Takutnya nanti malah masuk ke sensor dan sensornya error. Oke, kita rapikan lagi nih. Tadi yang terlalu banyak di mana ya? Oke, ini lemnya sudah ada ya. Kita tutup kembali dan kita pasang. Tapi sebelum kita pasang, kita lihat dulu di sini. Di sini ingat ya, ada penutup kamera depan. Kita harus lepas dulu teman-teman. Kita lepas dari bagian sini. Ini banyak sekali yang mencoba untuk memasang sendiri, tapi ini lupa nggak dilepas. Jadi ya kamera depannya burem. Selanjutnya ini kita lepas juga. Dan kalau saya pribadi ini nggak dilepas karena ini ada lemnya kan. Kalau dilepas nanti lemnya ke bawahan atau terlalu tinggi, ini nggak bisa di setel apa namanya di belakang teman-teman. Jadi kalau saya pribadi ini lem yang di sini nggak saya lepas. Untuk pemasangannya kita masukkan fleksibel dulu. Nah, kalau sudah terpasang kita tempel LCD, tapi jangan sampai pas dulu, kita agak angkat ke atas sedikit, kemudian baru digeser ke bawah. Seret. Nah, seperti itu. Oke, bagian atas juga mengikuti. Oke, ini udah pas. Kemudian apa lagi nih? Oh, baik, ini kita nunggu kering. Kalau misalnya mau diikat karet dulu nggak apa-apa, tapi kalau saya biasanya langsung saya pasang saja ya. Ini kita pasang bagian speaker bawah ya. Kita pasang, kasih baut satu dulu nggak apa-apa. Oke, selanjutnya ada mesin kita pasang juga, tapi on off nya masih error apa enggak ya? Ini kok bisa baterainya nggak ada double tipnya itu loh. Kita taruh seperti ini ya, biar LCD nya nggak lepas. Kita cari double tip dulu ya. Baik, ini teman-teman, aku ada double tip ini, kita potong dari 2 dulu ya. Untuk pemasangannya sudah tahu kan, kemarin sudah saya buatkan videonya. Ini baterainya kayak gini banget sih. Nggak apa-apa lah ya, kita lepas saja ini baterainya. Kita akan pasang, kita lepas seperti ini. Jangan sini dulu, malah aduh, nggak apa-apa sih. Baik, selanjutnya kita akan pasang seperti ini. Terlalu panjangan tapi nggak apa-apa, kita lepas dan kita lipat seperti ini. Ini jangan dilepas dulu yang pink. Kemudian yang satu mana tadi? Nah, ini kita lepas juga, kita tahan seperti ini ya, jangan sampai lepas lagi. Tadi salah sih. Nah, seperti ini teman-teman. Ini kok di sini ya, nggak apa-apa, ini kita lepas lagi dan kita belokkan ke sini. Oke,
Ini seperti ini tampilannya, kemudian baru kita lepas yang ring ini. Nah, ini tinggal ditempel saja, itu udah beres. Oke, ini udah ditempel, kemudian kita coba pasang konektor LCD dan bawahnya. Nah, ini kan kurang ke atas sedikit. Kalau tadi dilem mah nggak bisa ditarik. Nah, ini kan bisa pasin seperti ini, masih bisa geser ya. Terus sebelum kita pasang, kita akan coba dulu powernya. Tadi kan waktu pertama powernya juga agak error ya, jadi kita harus coba lagi sebelum kita melakukan pemasangan. Oke, kita coba hidupkan. Oke, ini berhasil hidup. Mudah-mudahan on off-nya sudah normal kembali ya. Kurang tahu juga tadi kenapa pas pertama itu on off-nya error ya. Mungkin mencet terus di sini atau mungkin ada kendala di mana, kurang paham juga. Yang jelas ini saya kasih tahu cara pemasangannya saja ya. Jadi kalau misalnya ada kerusakan, kita akan menyusul memperbaiki on off-nya di video yang lain ya teman-teman ya. Baik, ini sudah menyala, kita akan pasang bagian tutup mesin ya. Sebelum dipasang tutup mesinnya, kita akan pasang dulu bagian fingerprint. Ini sebenarnya salah tadi ya, harusnya nggak langsung dihidupin dulu, karena fingerprint dipasangnya ketika HP sudah hidup, itu biasanya nggak fungsi ya. Jadi harus kita restart nanti setelah terpasang semua. Oke, bautnya kita pasang. Ini bautnya juga udah warna-warni, nggak jelas, tapi nggak apa-apa lah. Mudah-mudahan normal. Kita kasih yang penting-penting aja di bagian pojok-pojok ya, kita baut. Ini bagian atas sudah kita baut. Dan bagian bawah. Bagian bawah cuma ada 3 baut ya. Nah, ini kalau ada silahkan diganti ya, dikasih baut. Kalau nggak ada ya gimana lagi, orang adanya kayak gitu. Yang penting bukan kita yang ngambil ya. Baut, mana baut? Kebetulan saya juga nggak ada baut, ini baut kasar semua. Ternyata tidak ada guys. Oke, nggak apa-apa, yang penting udah bagian intinya sudah saya baut ya, bagian pinggir. Kita posisikan ini fingerprintnya masuk ya, ini udah jebol tapi nggak apa-apa. Selanjutnya kita singkirkan ini SIM-nya. Terus ini jarum SIM tray. Kita pasang dulu tombolnya guys. Tombol sudah terpasang. Pastikan di belakang ada baut yang tertinggal. Kemudian kita pasang bagian sisi tombol dulu, yang ada tombolnya dulu, buat ngajel ini biar nggak jatuh ya. Nah, seperti ini. Krep. Nah, kita pencet seperti ini. Kita rapikan seperti ini guys. Nah, ini kita coba tombolnya. Nah, ini udah normal. Untuk volumenya juga normal. Oke. Selanjutnya kita tinggal pasang bagian SIM tray. Kita masukkan. Dan biar posisinya nanti presisi, kita bisa ikat karet secukupnya saja. 2 atau 3 lah maksimal ya. 2, 3 itu cukup. Baik, seperti ini. Saya menggunakan 2 karet saja biar nggak ngambang LCD-nya. Oke, seperti ini cukup ya teman-teman. Ini udah nyala dan kita tunggu sekitar 1 jam sampai lemnya kering. Kemudian kalau lemnya kering, baru kita lepas karet, lepas bagian plastik LCD, dan kita pasang tempered glass. Selanjutnya tinggal kita serahkan ke yang punya. Oke, segitu video hari ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.